Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Santai dulu bro, kita mau review laptop yang harganya bersahabat di angka 4 jutaan. Tapi sebelum saya ngasih informasi detail tentang ini laptop, saya mau kasih tahu sejarahnya dulu bro. Ini laptop yang kita review, dia dari merek terbaru, yang brandnya itu namanya Itel bro. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu merek Itel ini apa, kalau kita lihat historinya, dia ini adalah satu brand dengan punyanya Infinix. Misalkan teman-teman masih bingung, kalau kalian tahu Xiaomi, nah Xiaomi itu kan juga mengeluarkan beberapa segmen produk bro. Untuk seri Xiaomi sendiri, dia itu ngurusin produk yang high-end series, tapi dia mengeluarkan juga untuk segmen low-end dengan dikasih nama Redmi untuk handphonenya. Nah itu juga sama, dimanfaatkan juga atau istilahnya diaplikasikan sama brand Infinix. Untuk seri high-end-nya dikasih nama Infinix, dan untuk seri low-end-nya dikasih nama Itel bro. Nah sedangkan si Itel ini dia juga maksud saya membuat satu produk untuk notebook yang mengeluarkan seri Able One. Itu cerita singkat dari histori Itel yang akan kita review buat kalian semua. Dan laptop ini kalau kita detailkan bro, dia itu speknya basic. Untuk teman-teman yang kebutuhannya buat sekolah ataupun kerja intensitas yang ringan-ringan, yang penting ada laptop untuk digunakan, ini akan cocok untuk kebutuhan kalian. Tapi tidak untuk teman-teman yang kebutuhannya pro untuk kerja yang intensitas tinggi. Entah kalian untuk kebutuhan desain atau kalian yang memang kerjaannya untuk intensitas tinggi, data yang banyak sekali bro. Karena laptop ini dibekali dengan prosesor basic Celeron serta penyimpanan juga masih menggunakan hard disk. Tapi it's okay bro kalau kita manfaatkan ini laptop dengan tepat secara fungsinya, yaitu untuk pelajar dan kebutuhan kerja ringan. Ya, sementara untuk speknya sendiri, ini laptop kan dia menggunakan prosesor Intel Celeron series yang N3350, yang dimana jenis prosesor ini dia menurut saya tidak terlalu baru sekali, tapi masih oke untuk dimanfaatkan. Untuk speednya sendiri, ini prosesor menggunakan base clock speed di angka 1,1 GHz hingga 2,4 GHz. Sementara varian produk ini menggunakan dual core serta dual thread untuk dalaman yang ada di prosesornya. Jadi intinya memang kerja fungsi dari prosesor ini basic untuk menangani multitasking yang tidak terlalu tinggi. Tapi untuk belajar, sekedar kalian browsing, ini akan udah cukup banget mengcover kebutuhan kalian. Untuk yang selanjutnya, varian laptop Itel ini juga dibekali dengan RAM yang udah 4 GB DDR4. Namun dia udah tersolder. Jadi kalau kalian beli produk ini, jangan minta ini bisa di-upgrade bro. Itu notesnya. Oke, next yang ketiga. Varian produk Itel ini juga dibekali dengan penyimpanan yang ukurannya 1 tera, tapi dia masih menggunakan hard disk. Sehingga kalau teman-teman pengen memaksimalkan multitasking pada perangkat ini, ya cuman bisa diganti dari hard disk ke SSD biar lebih enak untuk penggunaan ketika kita menggunakan perintah di banyak tab, atau mungkin kita menggunakan banyak aplikasi biar lebih ngacir. Itu adalah mungkin salah satu cara ketika teman-teman pengen lancar menggunakan varian produk ini. Yang menjadi salah satu kurang adalah memang karena harddisknya tadi. Terus varian produk ini juga dilengkapi sama Windows 10 original bro, tapi sayangnya dia nggak dikasih Office originalnya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau beli produk ini, sekalian aja minta disettingkan sama penjualnya, biar kalau kalian menggunakan nggak pakai repot-repot install lagi. Setelah informasi spek tadi bro, sekarang waktunya kita ngasih info detail mengenai desain serta yang ada di dalam laptop ini dan pas digunakan seperti apa experience-nya. Ini produk kan dia terbaru bro. Kalau kita melihat dari segi harga, dia akan bersaing dengan merek sekelas Avita, Axio, ataupun merek Cyrix. Tapi ini laptop kalau kita gunakan, dia itu terlihat lebih solid dan berisi, atau istilah Jawanya itu kalau dipakai antep produknya bro. Beda sama kompetitor yang terasa lebih enteng. Dan produk ini kalau kita lihat juga dia material casingnya berbahan dari plastik ABS, yang kalau kita timbang bobotnya itu di angka 1,4 kg dan terasa solid pas dipegang. Yang kedua, produk ini juga memiliki layar yang ukurannya standar dengan layar 14 inch, resolusi HD dengan panel TN, dan kecerahan di angka 220 nits. Kabar baiknya ini laptop untuk layarnya sudah menggunakan anti glare, jadi kita akan tetap nyaman menggunakan di berbagai kondisi ruangan. Tapi memang varian TN ini kekurangannya kalau kita menggunakannya di berbagai sudut pandangan layar, itu tampilannya akan beda. Itu minusnya pada layar di seri Itel ini bro. Tapi kalau kita melihat segi kelengkapan, varian produk ini juga dikasih kelengkapan yaitu kamera yang resolusinya juga menurut saya standar di angka 0,3 piksel. Yang penting kita bisa beraktivitas untuk belajar ataupun meeting. Saya rasa kamera seperti ini udah cukup kok bro. Memang hasilnya kurang begitu good
Tapi kalau kita manfaatkan, ya cukup lumayan juga. Yang penting ada deh kameranya. Untuk yang selanjutnya, pengalaman saya pas ngetik di produk ini, terasa ya mungkin standar saja. Terus juga ini produk, tombol powernya terdapat pada keyboard yang terletak di bagian ujung kanan atas. Sehingga kalau kalian mau ngetik, mungkin biar nggak tipu, bisa disetting terlebih dahulu, biar nanti kalau menggunakan ngetik dalam intensitas yang cukup banyak, nggak sampai tertekan sehingga laptopnya mati. Pengalaman yang selanjutnya, pas kita nyobain laptop ini, untuk touchpadnya itu dia agak miring ke sebelah kiri bro, dan ukurannya agak kecil. Tapi pas digunakan, ini touchpad juga cukup responsif, dan pas diklik dia juga cukup renyah dan kliki. Tapi produk ini juga dilengkapi kok bro, sama kelengkapan Wi-Fi 5 dengan Bluetooth 4.2 dan colokan-colokan IO port yang cukup lengkap. Terlihat ada port RJ45, port HDMI untuk presentasi, ada juga jack untuk 3.5 serta USB Type A. Dan produk ini juga dibekali dengan colokan untuk card reader, sehingga kalau kalian gunakan untuk sekolah ataupun kerja, laptop ini akan mampu menghandle semua aktivitas kalian. Oke temanku semuanya, gimana menurut kalian produk dari merek Itel ini? Setelah saya kasih informasi seputar untuk spesifikasi, desain, model, dan semua jeroannya. Tapi ngomong-ngomong, ini laptop pas kita gunakan, dia itu baterainya tergolong awet bro, meskipun ukuran baterainya kecil di angka 2 sel dan 22 Wh. Tapi karena dia menggunakan prosesor Intel Celeron, akhirnya konsumsi dayanya kecil dan menimbulkan ini laptop mampu bertahan hingga 5-6 jam kerja kalau kita gunakan untuk produktif, entah buat sekolah ataupun untuk kerja. Terus produk ini juga dilengkapi dengan adaptor yang menurut saya ukurannya standar bro, di angka 39 Wh, dan laptop ini juga dikasih garansi resmi selama 1 tahun serta audio yang menurut saya cukup standar yang bisa kita manfaatkan untuk menambah mood kita pas lagi bosen, entah kita sekedar mendengarkan musik di YouTube ataupun Spotify. Tapi yang jelas ini laptop nggak akan kita tes bro, nggak akan kita tes benchmark, nggak akan juga kita tes untuk gaming, karena kita melihat dari segi prosesor yang basic. Ini laptop memang digunakan untuk sekolah dan bekerja. Tapi kalau kita rangkum, ada poin-poin penting yang perlu untuk kalian perhatikan ketika mau beli produk ini. Yang pertama kurangannya, ini laptop dia menggunakan prosesor masih jenis lama, yaitu Celeron M3350. Padahal yang baru sekarang udah di angka 4000 sama 5000 series. Terus yang kedua, ini laptop juga tidak bisa di-upgrade untuk komponen memorinya. Serta kalau kalian pengen upgrade untuk penyimpanannya, itu harus ganti harddisknya dengan SSD SATA. Tapi kalau kita melihat dari segi harganya, panel layar bukan menjadi masalah utama. Karena dengan harga 4 jutaan, saya rasa itu akan wajar sekali. Terus ini laptop juga kalau kita manfaatkan, build quality-nya dia lebih solid dibandingkan para kompetitor seperti kayak Avita, Axio, dan juga Cyrix. Serta produk Infinix ini rasanya di tahun 2022 ini akan semakin banyak dia mengeluarkan produk-produk notebooknya untuk lebih meramaikan pasar. Kita sebagai konsumen harusnya lebih enak dong, karena dengan banyaknya pilihan kita akan jadi lebih mudah untuk menentukan produk mana yang lebih baik. Mungkin ini aja informasi yang bisa sampaikan. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin, and see you next time next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?